Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa dakwah keliling TVRI, kita hari ini masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Semoga senantiasa juga dalam lindungan Allah dan selalu dalam rahmatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya tetap tercurah hingga yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa dakwah keliling TVRI yang ada di rumah, hari ini kita sedang berada di Masjid Al-Wasliyah Lorong Sambu Kapten Rifai, dan insya Allah kita hari ini akan membahas tentang tema peningkatan ibadah umat. Dan untuk itu kita juga sudah hadirkan bersama kita narasumber kita, Ustadz Dr. Haji Syarif Husin MSI, yang insya Allah akan berbagi ilmu dengan kita nantinya. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama cek dulu semangat para ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini. Oke, siap Bu ya? Boleh kita cek semangatnya Bu? Boleh Ibu? Boleh enggak Bu? Oke, kalau gitu kita cek dulu semangatnya. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Oke, luar biasa. Sepertinya ibu-ibu sudah siap untuk mendengarkan ceramah, tapi tak lupa juga kita tekankan pada hari ini bahwa Indonesia masih dalam kondisi COVID-19 yang masih melanda Indonesia, maka kami tekankan untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan untuk pemirsa yang ada di rumah. Dan insya Allah seluruh peserta majelis taklim yang hadir pada hari ini sudah melewati serangkaian protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh tim TVRI Sumatera Selatan dan dari majelis taklim Masjid Al-Wasliyah. Oke, untuk itu mari kita sama-sama sambut Ustadz kita Dr. Haji Syarif Husin MSI. Ustadz boleh maju ke depan bersama saya Ustadz. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Baik. Ustadz ya. Kesibukannya apa Ustadz? Keseharian saya mengajar di Balai Diklat Keagamaan Palembang. Oke, Ustadz Syarif Husin, Ustadz Syarif manggilnya Ustadz. Syarif. Ustadz Syarif, hari ini kita membahas tentang peningkatan ibadah umat. Apalagi kalau kita korelasikan pasca Lebaran ataupun pasca Ramadan, ini biasanya cenderung menurun, yang mana pada saat Ramadan kita setengah gencar-gencarnya melaksanakan ibadah Ustadz, sholat rajin, tilawah rajin, yang lain-lainnya rajin semua, tapi setelah Ramadan balik loyo lagi Ustadz. Dan itu pun sering terjadi bukan hanya pada saat Ramadan, tapi setelahnya bahkan di bulan-bulan lain juga. Oke Ustadz, boleh sampaikan tausiah kita pada hari ini tentang peningkatan ibadah umat. Boleh Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa'ada man ata'ahu bidaris salam wastajaba liman da'ahu wa qad tawakkala alaihi fi injazil maram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalahu ila jami'is tsaqalain. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati ibu-ibu jamaah majelis ta'lim Masjid Al-Wasliyah, yang saya hormati bapak-bapak jamaah majelis ta'lim Masjid Al-Wasliyah, hadirin hadirat sekalian yang kami hormati, sungguh tiada kata yang paling indah yang patut kita ucapkan, serta tiada suara yang paling syahdu yang patut kita lantunkan, kecuali untayan rasa syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Karena pada saat ini kita dapat hadir bersama, tawajjuh bil wujuh, berhimpun berbalut tali silaturahim dalam rangka taklim, atau kita kenal sekarang dengan dakwah keliling TVRI. Alhamdulillah Masjid Al-Wasliyah jamaahnya mendapat kunjungan yang terhormat untuk mengadakan taklim ini dan bagian kita di masjid ini. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Kalau saya tanya apa kabar, jawabannya alhamdulillah, gitu ya. Atau jawabannya baik, gitu ya. Apa kabar? Jawabannya baik, gitu.
Sehat? Jawabannya alhamdulillah. Ya, oke. Apa kabar ibu semua? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Subhanallah. Bagaimana pelaksanaan Ramadan kemarin? Berjalan lancar? Ya. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kita sekarang sedang di pertengahan bulan Syawal. Ya, di pertengahan bulan Syawal. Apalagi yang tadi malam menghadiri acara kegiatan sholat gerhana bulan. Ada di antara ibu-ibu yang mengadakan acara? Mengikuti acaranya? Iya, itu berarti kita sudah menambah amaliyah di bulan Syawal. Di dalam pengertian Syawal, secara bahasa, secara lughawi, Syawal artinya meningkat, naik, nanjak, pasang. Itu arti Syawal. Artinya bulan peningkatan amal. Jadi amal ibadah kita yang ditempa, dididik, dibina, dibimbing selama Ramadan berhasil. Maka kita sedang ada di puncak amal. Maka jangan sampai posisi di puncak malah kembali menurun. Itu artinya letoy lagi, lemes lagi. Ya, padahal selama Ramadan kita dilatih, dididik untuk memunculkan sifat-sifat menambah amaliyah ibadah. Menambah amaliyah ibadah. Tuh ya. Ibu-ibu yang saya hormati, tatkala berakhir bulan Ramadan dan kita akhiri dengan amaliyah yang wajib dan menjadi penyempurna ibadah Ramadan. Apa itu ibu-ibu? Zakatul fitrah. Zakat fitrah itu penyempurna ibadah Ramadan. Ibadah Ramadan vertikal kepada Allah. Nih, vertikal seperti ini. Tatkala ibadah vertikal itu dilaksanakan dan dia belum sempurna kalau belum dilaksanakan ibadah yang sifatnya horizontal dengan membayar zakat. Maka zakat fitrah sebagai penyempurna ibadah vertikal. Ibadah vertikal disempurnakan dengan ibadah horizontal dengan membayar zakat fitrah. Dan zakat fitrah itu di penghujung Ramadan atau di awal bulan Syawal. Yang penting belum khatib naik mimbar untuk berkhutbah di hari raya, ibu bapak bayarkan zakat fitrahnya, itulah sempurna ibadah puasanya. Ya. Shaumu abdi mu'allakun bainas sama'i wal ard. Ya, pahala puasa hambaku masih tergantung antara langit dan bumi hatta tusamma bizakatil fitr. Sampai disempurnakanlah ibadah puasa itu dengan membayar zakat. Tuh. Jadi ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Syawal itu penyempurna, artinya puncak ibadah kita. Dan itulah terakhir kewajiban saat kita mau menyempurnakan ibadah Ramadan. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung di ujungnya. Kalau ujungnya baik, ujungnya disempurnakan sempurna. Maka masuk kita bulan Syawal. Bulan Syawal adalah bulan peningkatan ibadah. Atau boleh kita tambahkan peningkatan ibadah pasca Ramadan. Hadirin hadirat sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah. Tatkala kita sudah sampai di puncak, maka biasanya nih kadang-kadang menemui turun ke bawah lagi. Atau bahkan terjun payung. Nah, oleh sebab itu bulan Syawal harus kita perhatikan, harus kita pertahankan. Ya, bahwa bulan Syawal adalah bulan peningkatan ibadah. Yang pertama, ya, yang pernah kita jalin, yang pernah kita didik, yang pernah kita bimbing selama Ramadan adalah proses, dan ini yang pertama yang paling utama, ya ibu-ibu sekalian, yaitu proses pengendalian hawa nafsu. Dan tujuan ibadah puasa salah satunya adalah untuk melatih kesabaran dan mampu mengendalikan hawa nafsu. Ibu-ibu coba bayangkan. Bapak-bapak coba kita bayangkan.
ada satu peperangan yang pertama kali di dalam Islam, yaitu Perang Badar. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Betapa dahsyatnya peperangan Badar itu. Dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Setelah selesai Perang Badar, ya, yang meninggal dari pihak kaum muslimin sudah diidentifikasi. Yang meninggal dari kaum Quraisy sudah diidentifikasi. Para sahabat sudah istirahat. Sudah diselesaikan orang-orang yang kena luka. Dan siap-siap mau pulang. Di saat mau pulang itulah Rasulullah bersabda. Dan sabdanya sangat mengagetkan para sahabat. Kata Rasulullah, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Ayo kita pulang dari jihad yang kecil ke jihad yang lebih besar lagi. Para sahabat kaget. Perang Badar segini dahsyatnya dianggap kecil oleh Rasulullah. Maka ucapan Rasulullah ini memantik pertanyaan bagi para sahabat waktu itu. Ya Rasulullah, ayul jihadil akbar? Jihad yang besar yang mana lagi? Ya, setelah perang Badar ini. Sehingga engkau katakan perang Badar itu perang kecil. Ayo kita pulang dari jihad yang kecil ke jihad yang lebih besar lagi. Memangnya ada perang yang lebih besar daripada perang Badar? Nabi bersabda, ada perang yang lebih besar lagi. Apa itu? Jihadun nafs. Jihad mengendalikan hawa nafsu. Dan itu yang paling besar. Bayangkan perang Badar aja dianggap kecil. Padahal segitu dahsyatnya. Dan ternyata perang yang lebih hebat, yang lebih dahsyat adalah perang mengendalikan hawa nafsu. Kenapa lebih besar? Karena musuhnya ada dalam diri kita. Maka tidak salah kalau orang yang berpuasa Ramadan, ya, kemudian puasanya benar-benar sangat memperhatikan ya tuntunannya, syariatnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka masuklah kategori man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi poin yang dapat kita ambil bahwa orang yang berpuasa Ramadan, ia telah berhasil mengendalikan hawa nafsunya, dia telah memenangkan peperangan mengendalikan dirinya, maka layak ia mengucapkan minal aidina wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Itu ucapan orang yang memenangkan peperangan mengendalikan hawa nafsu. Baik Ustadz, kalau kita perhatikan memang penting sekali menjaga hawa nafsu supaya nanti hasilnya adalah bisa meningkatkan ibadah itu sendiri Ustadz. Ya. Tapi normalkah Ustadz kalau ibadah kan pasti berhubungan dengan iman Ustadz. Ya. Normalkah iman yang naik turun itu Ustadz? Ya. Normal Ustadz ya? Ya. Nah, manusia nanti Ustadz mempunyai jangan sifat jawab dulu kenormalan. Ustadz, jangan jawab dulu, kita iklan Yes, dulu. yes. Tetap di dakwah keliling, insya Allah penuh berkah. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Oke Ustadz, melanjutkan pertanyaan sebelumnya tadi Ustadz, bahwa normalkah iman seseorang itu ketika mengalami naik turun? Ya, karena manusia Normal, Ustaz, itu ya? termasuk normal. Yazid wa yankus. Itu kriteria karakter imannya manusia begitu. Memang begitu, Yazid Ustaz. wa yankus. Kadang pasang, kadang surut. Gitu ya. Pasang terus, itu bukan imannya para nabi dan rasul. Iya. Mapan imannya, itu bukan imannya para malaikat. Ya, kita ini bukan malaikat, bukan rasul. Lalu Makanya bagaimana, kadang Ustaz? pasang, kadang surut. Iya. Kalau surut terus itu setan, itu binatang. Surut terus nggak pernah naik-naik. Makanya kadang pasang, kadang Surut. Baik Ustadz, lalu bagaimana caranya supaya kita menjaga iman kita dalam kondisi yang bisa dibilang naik sedikit-sedikit, turunnya pun sedikit-sedikit supaya tetap istiqomah lah istilahnya Ustadz, boleh dijelaskan Ustadz? Baik,
Ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Al-Wasliyah, bapak-bapak sekalian juga semua, ya, apa kabar semua? Baik, sehat ya? Sehat ya? Ingat ini jaga protokol kesehatan nih. Ya, tetap kita menjaga protokol kesehatan. Ciri peningkatan itu bukan hanya iman saja, ibadah saja, termasuk memperhatikan kesehatan pun itu termasuk bagian daripada iman. Kita tidak akan khusus sholat kalau kita sakit, betul Ibu? Betul Bapak? Kita perlu jaga protokol kesehatan, ya. Tuh, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang saya hormati. Nah, tatkala manusia yang dianugerahi oleh Allah hidayah dan juga kita mempunyai iman, ya, iman percaya kepada Allah, Rasul yang terkenal dengan rukun iman. Di saat kita sadar bahwa iman kita sedang menurun, misalnya ada proses kesadaran, iman kita sedang menurun, maka berusahalah untuk menaikkan kembali. Di saat kita sedang menanjak keimanan, usahakan jangan sampai turun kembali. Jadi ada proses perbaikan dan perbaikan. Sebab tantangan iman ini semakin dalam, semakin hebat. Ya, tadi di awal sudah saya sampaikan, imannya manusia itu yazidu wa yankus. Kadang pasang, kadang surut. Kalau imannya yang pasang terus itu imannya para nabi dan rasul. Kalau imannya yang mapan, mantap terus, itu imannya para malaikat. Ya, tapi kalau turun terus, itu mah makhluk selain malaikat, selain nabi dan rasul, selain manusia, itulah binatang. Ya, setan yang sering menggelincirkan kita, menghilangkan, bahkan bukan menurunkan derajat iman, bahkan menghilangkan keimanan. Oleh sebab itu, di saat kita ingin menjaga iman kita stabil, maka pupuklah ya dengan nilai-nilai keimanan. Maka untuk memupuk nilai keimanan itu banyak melaksanakan kewajiban, termasuk kemarin dalam bulan Ramadan. Itu proses penanaman keimanan, pendalaman keimanan. Ya, Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada salah seorang sahabat beliau bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Nasihat yang pertama, wahai Abu Dzar, jadidis safinah fa inal bahru amik. Abu Dzar, perbaharui kapal bahteramu karena sungguh lautan itu sangat dalam. Beliau memberikan tamsil kehidupan seperti di lautan. Ibu-ibu ada yang pernah pergi ke Pulau Jawa? Ada yang pernah pergi ke Pulau Jawa? Ibu-ibu ada yang pernah pergi ke Pulau Bangka? Kalaupun tidak ada yang pernah pergi ke sana, paling tidak lihat itu Sungai Musi. Betul? Lihat itu lautan. Kalau pergi ke Pulau Jawa pasti melewati Selat Sunda. Kalau lewat daratan. Ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah pergi ke Pulau Bangka, paling tidak tahu tuh Selat Bangka. Perhatikan tuh lautan. Lautan kalau sedang indah, sedang nyaman, enak, sedap dipandang mata. Angin sepoi-sepoi basah, riak-riak gelombang, menambah suasana indahnya lautan. Ya, bintang gemintang gemerlapan, bulan purnama berseri, indah, sedap dipandang mata. Ibu, bapak, coba kita perhatikan bagaimana kalau lautan sedang terjadi badai. Bintang gemintang yang gemerlapan, angin yang sepoi-sepoi basah berubah mencekam dan menakutkan. Riak-riak gelombang yang tadinya sedap dipandang mata berubah menjadi badai menggulung sebesar bukit. Kalau tidak tahan dengan biduk yang kita siapkan, maka tentu kita akan tenggelam di lautan. Itulah makna iman, besar tantangannya. Hidup tak ubahnya seperti di lautan. Kata Rasulullah, jadidis safinah fa innal bahra amik. Perbaharui kapal bahteramu karena sungguh lautan itu sangat dalam. Kehidupan banyak tantangan dan rintangan. Tatkala iman kita merasa sedang turun, pupuk, bimbing, kemukakan, lahirkan kembali rasa iman itu sehingga menjadi kokoh dan kuat kembali. Jadi makna bulan Syawal, bulan peningkatan ibadah. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah. Maka selama bulan Ramadan, ya kemarin
Ya, setengah bulan yang lalu kita belajar mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Kata Imam Al-Ghazali, di dalam diri kita ada 4 karakter. 4 karakter ini satu yang harus ditumbuh kembangkan. Dan dia akan berhasil keluar, muncul menjadi pribadi-pribadi yang sempurna. Inilah tujuannya. Nah, yang 4 kata Imam Al-Ghazali, jangan kau tumbuh kembangkan. Biarkan dia ada, tetapi jangan dididik, ditumbuh kembangkan, bahaya. Yang pertama yang harus ditekan, dikendalikan, yang pertama sifat sabu'iyah. Apa itu sabu'iyah? Sifat karakter manusia seperti binatang buas. Ibu-ibu tahu binatang buas? Di hutan ada raja hutan. Apa itu? Macan, harimau, singa. Itu binatang buas. Manusia ada yang karakternya seperti binatang buas. Ya. Pokoknya orang lain dianggap hina, orang lain dianggap lemah, maka semua menjadi santapannya. Kenapa? Itu raja hutan. Maka kalau manusia mempunyai sifat sabu'iyah, bahaya. Ya, sering merendahkan. Dan bahkan orang-orang lemah menjadi tertindas. Itu sifat sabu'iyah. Biarkan dia ada, jangan ditumbuh kembangkan, kata Imam Al-Ghazali. Yang kedua, bahimiyah. Sifat-sifat binatang ternak, binatang jinak, kucing, kambing, kerbau, sapi. Karakter manusia ada yang seperti binatang jinak atau binatang ternak. Ciri khasnya biasanya binatang ternak itu tidak mengerti bahasa tuannya. Biasanya. Jadi kalau ada manusia tidak mau mengerti bahasa Tuhannya, ya seperti itu. Ulaika kal an'am balhum adol. Seperti binatang ternak, bahkan lebih lagi. Iya, baik Ustadz. Subhanallah. Oke Ustadz, nanti kita lanjutkan lagi Ustadz tausiah kita pada hari ini. Tapi sebelumnya kita iklan terlebih dahulu, makanya jangan kemana-mana. Tetap di dakwah keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Oke, Masya Allah Ustadz, boleh dilanjutkan tausiahnya. Yang kedua, yang ketiga ya. Yang pertama sabu'iyah, yang kedua bahimiyah, yang ketiga syaitoniyah. Di dalam tubuh, di dalam jiwa manusia ada sifat-sifat seperti setan. Apa itu sifat seperti setan? Ayo, ada yang bisa? Memfitnah, menggunjing, memprovokasi, menteror, apalagi itu? Itu sifat-sifat setan. Ya. Termasuk menteror, membuat orang lain tidak nyaman, membuat orang lain ketakutan. Itu namanya menteror, sifat-sifat setan. Itu ada dalam karakter manusia. Kata Imam Al-Ghazali, biarkan itu ada dan itu menjadi kelengkapan manusia. Tetapi jangan ditumbuh kembangkan. Kalau itu yang ditumbuh kembangkan, bahaya. Ya, bahaya. Menteror, menggunjing, memfitnah, adu domba, namimah, dan lain sebagainya, itu sifat-sifat setan. Biarkan itu ada, jangan ditumbuh kembangkan. Kalau itu yang ditumbuh kembangkan, bahaya, kata Imam Al-Ghazali. 1, 2, 3, biarkan dia ada sebagai kelengkapan manusia. Disitulah lengkapnya manusia. Satu yang harus ditumbuh kembangkan. Dan berusaha untuk dididik dan dikeluarkan. Apa itu? Sifat-sifat ilahiyah. Sifat-sifat ketuhanan. Pemaaf, pemberi, penyantun. Apa lagi? Dan lain sebagainya, banyak sifat-sifat Tuhan. Penyayang, penyantun, pemberi, pemaaf. Semua sifat-sifat Allah. Tatkala manusia memunculkan sifat itu dari dirinya, maka lahirlah manusia-manusia yang paripurna. Dan itulah salah satunya dibentuk dengan latihan ibadah di bulan puasa. Maka tatkala selesai puasa, lahirlah manusia-manusia yang mempunyai sifat seperti Tuhan. Pemaaf, memberi maaf, wal afina 'anil nas, memberi maaf.
Ya. Ada yang minta maaf, boleh nggak minta maaf? Boleh. Setiap yang nyamannya minta itu hina, kecuali minta maaf. Tentu yang paling bagus memberi maaf, kan begitu ya? Ya. Orang yang meminta maaf itu orang yang jujur. Ya, orang yang berharap minta maaf, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada sesama. Kenapa? Ada hak-hak adami yang dilanggar. Sehingga kalau hak Allah dilanggar, tinggal minta ampun kepada Allah. Mudah. Betul Ibu? Bapak-bapak betul ya? Kalau bapak-bapak punya salah dan dosa kepada Allah mah mudah. Ngambil air wudhu, hamparkan sejadah, sholat sunat 2 rakaat, sholat tobat. Siapa orang yang merasa berbuat salah dan dosa, dia menyadari akan kesalahan dan dosanya itu. Dia mengambil air wudhu, dihamparkan sejadah, sholat sunat 2 rakaat, sholat tobat. Maka setelah selesai sholatnya, tidak ada lagi dosa yang melekat pada orang itu. Muncul sholat sunat tobat. Tetapi kalau dosa sesama manusia, hati pernah terluka dengan omongan kita, maka Allah belum tentu menerima ampunan, belum tentu memberikan ampunan. Selesaikan dulu sesama manusia. Ada hak-hak adami yang dilanggar. Mohon maaflah kepada sesama manusia. Sekali lagi, meminta itu hina, tetapi meminta maaf itu mulia. Dan tentu yang paling mulia adalah memberi maaf. Itulah sifat Allah. Penyayang dan penyantun. Dan ini adalah ending dari ibadah puasa yang kita lakukan. Dan kriteria ciri orang yang bertakwa. Karena ending daripada puasa adalah bertakwa. Pribadi-pribadi yang bertakwa. Ini di hadapan saya nih. Ya, semua bertakwa. Insya Allah. Dan mendapat predikat orang-orang yang bersih dari kesalahan dan dosa. Amin ya Rabbal alamin. Kenapa? Tatkala 1 Syawal lahirlah manusia-manusia baru. Kawaladathu mim batni ummihi. Orang-orang yang seperti dilahirkan kembali dari rahim ibunya. Lahir tanpa dosa. Inilah bulan Syawal. Mudah-mudahan tidak ada dosa lagi berikutnya. Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Atau sebelum masuk masjid tadi sempat bergunjing dulu Ustaz mungkin buat dosa pula. Ya. Baik. Ada yang bergunjing dulu. Aduh, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, oke kita wa sudah ta'ala. lihat bahwa ibu-ibu di sini sudah tidak sabar ingin bertanya Ustaz, maupun dari bapak-bapak juga. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ibu-ibu yang ingin bertanya boleh silakan angkat tangannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pina Ustadz. Di sini saya akan bertanya kepada Ustadz, kenapa dan apa alasannya bulan Syawal itu dinamakan sebagai bulan peningkatan ibadah? Itu saja Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah sekali. Bagus sekali pertanyaannya Bapak sekalian ya. Apa, kenapa, apa alasannya bulan Syawal dijadikan bulan peningkatan ibadah? Itu tadi bahwa bulan Syawal secara harfiah itu diartikan naik, pasang, menanjak. Artinya bulan peningkatan amal ibadah. Artinya selama bulan Ramadan, apa yang kita latih, yang kita bina dalam tubuh kita, dalam jiwa kita. Dari mulai rajin membayar, rajin bersedekah. Ya, mendapat kelipatan yang luar biasa. Rajin ibu-ibu membaca Al-Quran. Banyak sujud. Ya, bulan Ramadan kan banyak sujud. Hampir semua sujud dilakukan. Ya, sujud kan ada 4. Ya, yang pertama sujud mulazimah, sujud dalam sholat. Ya, yang kedua sujud tilawah. Tatkala kita mendengar bacaan Quran yang ada ayat sajadahnya, kita sujud tilawah. Itu kita lakukan, apalagi ibu-ibu sedang tadarus. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, sujud apa tuh? Sujud sahwi. Mungkin ada keraguan-raguan waktu kita melaksanakan sholat, kita sujud sahwi. Kemudian yang keempat ada sujud syukur. Hampir semua jenis sujud dilakukan bulan Ramadan. Maka tatkala masuk bulan Syawal, ini lahir orang-orang yang sudah meningkat ibadahnya. Ya, kenapa? Sudah dibina selama bulan Ramadan. Itu alasannya bahwa bulan Syawal dinamakan bulan peningkatan ibadah. Jadi sudah meningkat semua ya? Insya Allah. Insya Allah. Saya katakan, sudah meningkat ibadahnya?
Insya Allah. Jangan pasti, insya Allah. Nah, gitu ya. Insya Sombong itu Allah, Ustaz ya kalau gitu. menjawab pasti. Itu ya? Oke. Berarti memang sudah dilatih sejak Ramadan Sejak Ustaz, ya, sehingga Ramadan. pada saat Syawal memang Betul. sudah menjadi orang yang baru. Memang ibu-ibu di sini puasanya full semua ibu-ibu. Ada yang enggak full? Ibu-ibu mah aku rasa nggak ada yang full nih. Iya, Ya, nah, terutama tamu yang masih ibu-ibu. produktif nih. Iya benar sekali Iya. Ustaz. Pertanyaan Iya. selanjutnya, Iya, oke, ibu-ibu, oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya Pak Ustadz. Nama saya Reza Mailani dari Majelis Taklim Al-Musliyah. Pertanyaan saya, karena ini bulan Syawal, bolehkah kita menggabungkan puasa qada Ramadan dengan puasa sunnah Ramadan? Puasa sunnah Syawal. Iya, ya. Qada Ramadan dengan puasa sunnah Syawal. Iya. Boleh digabungkan enggak? Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Bagus, ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus. Ini sangat ya linear dengan ibu-ibu nih, ya. Karena di satu pihak ingin menggapai predikat orang yang puasa sepanjang tahun. Ya, karena sabda Nabi, ya, man shoma ramadhana summat ma'sita min Syawal kana kasyamid dahri. Siapa orang berpuasa Ramadan dan diikuti puasa sunnah Syawal 6 hari sesudahnya, maka seperti seolah-olah ia puasa setahun penuh. Kami ingin itu. Tetapi hutang puasa qada 15 hari. Ya, 15 hari apa 9 hari? Siklusnya kalau siklusnya haidnya lebih 15 hari itu bukan lagi haid itu. Maka sudah penyakit ya. Maka dilanjutkan puasanya ya. Biasanya siklusnya ada gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu tatkala selesai Ramadan ingin menambah amalia, silakan. Ya, mau mendahulukan puasa Syawal silakan, mau mendahulukan qada itu juga silakan. Ada satu riwayat mengatakan Aisyah itu biasa nih, biasa itu berarti sering ya. Aisyah radhiyallahu anha itu biasa melakukan qada puasanya itu pada bulan Rajab. Noh, artinya 2 bulan lagi Ramadan berikutnya baru bayar puasa qada. Itu Aisyah. Dari yang kedua bisa diambil juga maknanya bahwa Aisyah mendahulukan puasa Syawal ya 6 hari tadi. Nah, pertanyaannya boleh enggak puasa Syawal, sunnah Syawal yang 6 hari itu digabungkan niatnya dengan puasa qada. Ini hari Kamis, aku mau puasa qada sekaligus puasa Syawal. Menggabungkan puasa wajib dengan puasa sunnah itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Kesepakatan para ulama begitu tidak boleh. Ada sedikit ulama yang mengatakan boleh. Ya, tapi kebanyakan jumhur ulama mengatakan tidak boleh menggabungkan yang wajib dengan yang sunnah. Tetapi kalau menggabungkan yang sunnah dengan yang sunnah boleh. Ya, ibu-ibu misalnya biasa sunat puasa Senin Kamis. Besok hari Kamis nih. Aku biasa sunat puasa Senin Kamis. Kebenaran besok itu bulan Ramadan, aku niatkan. Besok aku puasa sunnah bulan Syawal, setelah kebetulan besok hari Kamis aku puasa Senin Kamis. Itu boleh. Tapi menggabungkan dengan yang wajib enggak boleh. Nah, itu jawabannya ya. Itu dipegang gitu ya, diamalkan langsung oleh ibu-ibu sekalian. Mau caranya yang kedua, selang-seling. Itu boleh. Ya, boleh sekali itu ya. Hari ini saya niat puasa qada. Nyicil karena dihitung-hitung ada 9 hari saya tidak puasa. Ibu-ibu tuh benar-benar paling besar pahalanya. Kalau sabar. Bagaimana tidak besar coba? Dari pagi puasa. 10 menit sebelum azan maghrib datang bulan. Haid. Mungkin ibu jengkel ya. Kau ini. Coba dari tadi keluar tuh. Pacar aku udah puasa. Ini 10 menit lagi nak berbuka. Datang. Mungkin agak ngomel-ngomel kan. Ngomel-ngomel ibu seperti itu ngomel yang berpahala. Sabar ya. Sabar. Dengan sabar itu maka pahalanya berlipat-lipat. Amin, amin, Itu kan. Nah dibayar. Aku bayar dulu lah. Kemarin itu ada yang hari itu 10 menit lagi berbuka.
kemudian aku batal. Iya, Nah, aku baik, bayar Ustaz. sekarang, bayar dulu. Besoknya sunnah, besoknya lagi wajib lagi yang kodok. Betul. Boleh diselang-seling. Oke. Ya, semoga menjawab pertanyaannya dari Ibu dan mungkin Silakan, juga bagus pertanyaan ya. ini mewakili dari pertanyaan pemirsa di rumah. Mungkin keresahan semua ibu-ibu Iya, yang betul. ada di rumah juga seperti itu Iya. Ustadz ya. Agak banyak yang bertanya Agak seperti banyak ini. memang mewakili Karena sekali, sesuai Ustaz. dengan kudrotinya ya. Iya, benar sekali, Kudrati Ustaz. sebagai Baiklah, wanita, pertanyaan ibu-ibu, selanjutnya. oke. Iya. Masih ada? Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Lisna, Ustadz dari Majelis Taklim Al-Wasliyah Palembang. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, mohon diperjelas kembali Pak Ustadz, apa manfaat dan fadilahnya kalau kita puasa 6 hari di bulan Syawal? Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jam ya, oke. Agak mirip-mirip dengan pertanyaan yang tadi ya. Karena memang ini korelasinya seperti itu. Karena ini lebih fokus kepada manfaat dan fadilahnya. Oke ya. Jadi sudah terjawab satu. Yang pertama, fadilah keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal adalah kasyamid dahr. Saya bacakan secara lengkap hadisnya. Man shoma ramadhana summat ba'a sitta min sawali kana kasyamid dahri. Siapa yang puasa Ramadan diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seperti ia puasa sepanjang tahun. Ya. Ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak yang saya hormati yang dimuliakan Allah, ini ada makna dari tinjauan matematis. Ya, setiap amal kebaikan itu berlipat sampai 10. Itu standarnya Ibu ya. Ya kecuali bulan puasa ya, semua berlipat. Ya, sampai yang wajib itu berpuluh kali lipat, pahala sunnah menjadi seperti wajib kan begitu ya. Tapi standarnya ibadah itu ada 10 kali lipat nilai kebaikannya. Jadi seandainya kita puasa Ramadan 30 hari, sebulan ya. Ibu-ibu buang pikiran seperti ini bapak-bapak. Ustadz, kita puasa tahun ini, bulan ini hanya 29 hari. Iya. Berarti Ustadz kurang dong sebulan. Tidak. Sebulan itu bisa 29 hari, bisa 30 hari. Pokoknya sebulan. Ya. Jadi bulan Ramadan itu, bulan-bulan Komariah itu hakada, wahakada, wahakada. Au hakada, wahakada, wahakada. Sebulan itu bisa segini, atau segini. Nah sebulan. Oke, anggaplah 30 hari. 1, 10. 10 kali 30? 300. Yang 6 harinya, 6 kali 10? 60. 300 tambah 60? 360. Setahun 360 hari. Gitu. Jadi sama itu nilainya. Hitungan dari puasa 1 tahun itu maknanya setahun itu. Maka kasyamid dahri begitu. Itu yang kedua. Iya. Yang ketiga tentu nilainya. Ustadz kita lebih lanjutkan dekat nanti lagi. Ustadz, kita jeda pariwara dulu tetap di dakwah keliling TVRI. Insya Insya Allah penuh berkah. Penuh berkah. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Ustadz boleh lanjutkan menjawab pertanyaan dari yang terakhir Ya, tadi karena mengenai inti, fadilah. ya, mengenai fadilah. Iya, Jadi lebih fadilah fokus kepada fadilahnya. 6 hari puasa Oke. Syawal. 1 tadi 2 sudah ya. Yang ketiganya, dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal itu akan lebih yakin ibu bapak mendapatkan syafaat. Selanjutnya kita beralih ke bapak-bapak. Tadi saya dengar ada pertanyaan bapak-bapak yang membahas boleh, tentang boleh. kodok puasa lebih dari 15 hari tadi Ustadz. Nggak tahu nggak mau batal. Baik, pertanyaan dari bapak-bapak boleh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumardin. Saya bertanya, Ustadz, tadi kan Ustadz sempat membahas masalah zakat sedikit. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, adakah perbedaan antara zakat, infak, wakaf, dan hibah? Itu saja mungkin Ustadz yang kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ustadz langsung dijawab. Ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus. Ini ada korelasi juga dengan
dengan puasa Ramadan. Memang ini bulan Syawal, ini bulan peringatan ibadah ya. Baik, intinya Bapak kita nih bertanya apa perbedaan antara zakat, infak, sedekah dan hibah. Sebenarnya ada 7 macam jenis ibadah yang sifatnya berderma dengan harta. Kalau boleh saya umpamakan, yang paling tinggi sebagai payungnya adalah infak. Infak itu payungnya, di atasnya. Ya, seperti dalam kitab fikih Al-Fiqh wa Adilatuhu yang disusun oleh Profesor Dr. Wahbaz Az-Zuhaili, beliau menempatkan infak paling atas, maksudnya sebagai payung. Infak dari kata nafako, artinya meninfakan. Ya, nifak itu bukan nifak, itu nafakoh, nifak, anfaku, nafakoh, infak, ya, mengeluarkan atau berderma, gitu ya. Jadi dari anfako, maaf ya, saya ulang, dari anfako, artinya menginfakan. Anfik ma fil jaid, anfik ma fil jaid, ya'ti ma fil ghaib. Keluarkan apa yang ada dalam saku, nanti ada datang dari yang gaib ke dalam saku. Itu bukan hadis tapi peribahasa, tapi ini janji ya, bener. Kalau orang yang berinfak, tidak ada yang sifatnya bangkrut, malah banyak diganti, itu ya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Jadi infak dia di atas. Ya, artinya berderma di jalan Allah. Di bawahnya zakat. Zakat sama berderma juga, mengeluarkan harta juga, tapi memakai istilah nisab. Ya, ada tamakun, menetap hartanya, ada juga nisabnya. Kalau diumpamakan seperti harta kita disamakan dengan punya emas berapa gram? Kurang lebih 85 gram. Nisab itu. Ya, tuh ada zakat dan juga diberikan kepada orang-orang tertentu. Namanya asnaf, yang 8 itu zakat, itu bedanya. Kemudian berikutnya ada lagi hibah. Hibah biasanya berbentuk mengeluarkan harta benda kepada orang-orang yang ia cintai, ia sayangi, baik kepada ahli waris maupun kepada yang lainnya dengan membentukkan harta. Dan lebih umum, boleh kepada itu dan boleh kepada lembaga-lembaga, baik itu ke pemerintah maupun ke swasta, itu hibah. Makanya sering kita dengar kan, Pemprov Sumsel menghibahkan tanah untuk Masjid Raya Sriwijaya. Nah, kata-kata hibah. Atau ibu, bapak menghibahkan harta kepada anak-anaknya. Ya. Boleh, anak angkat pun boleh memberikan hibah, tapi kalau waris enggak boleh. Ya, jadi anak angkat tidak dapat hak waris, tapi kalau hibah boleh. Biasanya hibah sebelum meninggal, gitu ya, itu hibah. Kemudian wakaf, sama wakaf mendermakan harta juga, tetapi caranya ada cara tertentu. Misalnya ibu mewakafkan harta, ya, arti wakaf berhenti, artinya menghentikan kepemilikan harta dan diserahkan manfaatnya untuk kaum muslimin. Itu wakaf namanya. Maka kalau wakaf ada padanannya, nazir wakaf. Nazir itu yang mengurus. Bapak, ibu mau mengeluarkan wakaf tanah. Kepada siapa? Harus ada tuh kaum muslimin, itu wakaf. Ya, itu sudah tidak menjadi harta bapak ibu lagi. Tetapi manfaatnya terus dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Ya, sekarang yang lagi tren ada lagi tanah wakaf uang. Wakaf uang. Ya, masih terus? Sepertinya kita jeda dulu. Jeda dulu, Kita jeda oke. dulu, tetap jangan kemana-mana, tetap di dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Masya Allah Ustadz, kalau begitu kita lanjutkan untuk pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kita pada hari ini. Boleh ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Erna. Ustadz, saya mau bertanya, amalia ibadah apa saja yang harus kita lestarikan setelah puasa Ramadan ini? Terima kasih Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Sebelum kita menjawab dari ibu ini ya barusan, kita tambahkan lagi karena jawabannya, pertanyaannya bagus ya, karena menyangkut tentang ibadah dengan berderma. Nah, gitu ya. Tadi sudah apa tuh? Yang paling atas infak, zakat, sedekah. Sedekah itu dia mengeluarkan harta juga, tetapi tidak mengenal asnaf. Kepada siapapun boleh, itu sedekah. Dan sifatnya amal-amal yang baik pun bisa menjadi sedekah. Bahkan termasuk senyum pun sedekah. Membuang ranting di tengah jalan, duri di jalan termasuk sedekah. Semua amal baik yang beribadah itu sedekah. Ya, bisa berbentuk sedekah harta, berbentuk perilaku itu juga sedekah. Kemudian kita hibah, sudah hibah, wakaf juga sudah. Kemudian ada lagi hadiah. Hadiah sering kita artikan bentuk pemberian kepada orang yang berprestasi. Sebenarnya tidak. Ya, hadiah itu kepada siapapun boleh memberikan hadiah. Tidak melihat prestasi seseorang. Ya, misalnya zaman Rasulullah tuh pernah ada seseorang sahabat yang pakaiannya, bajunya sedikit-sedikit dilihat oleh kawannya sebelah kanan. Sedikit-sedikit nengok, mungkin pakaiannya bagus ya. Motifnya bagus mungkin, seperti ibu-ibu nih sekarang ya. Bagus motifnya, pas ya padanannya dengan baju dengan jilbabnya. Ya. Dilihat terus, sampai kenapa sih kamu lihat baju aku terus? Senyumlah bapak itu. Ya, akhirnya baju kamu bagus. Kamu mau ya? Akhirnya si bapak tadi diberikan baju. Kan bukan karena pujian, bukan karena prestasi, itu namanya hadiah. Ini pemberian dari saya, pakailah. Dipakai, nah itu hadiah. Ada lagi namanya ini biasanya nih wasiat. Wasiat itu sebenarnya bukan harta, tapi ada kaitannya dengan harta biasanya. Dan wasiat itu biasanya orang belum meninggal memberikan wasiat. Kayak Bu ya, baik berupa harta, berupa janji-janji itu wasiat. Bahkan kedudukannya tinggi. Waris pun, jenazah pun belum boleh dimandikan, belum boleh dikubur sebelum wasiatnya dipenuhi atau hutangnya. Betul kan? Tuh, mimba diyusi biha audain. Setelah hutang dan wasiatnya dipenuhi, baru urus jenazahnya. Yang terakhir, satu lagi, ingat oleh ibu-ibu ya, namanya mungkin ada yang sama dengan ibu-ibu. Atiyah. Apa tuh? Atiyah adalah bentuk pemberian harta ya kepada seseorang yang mirip wasiat, cuman diucapkannya mau meninggal. Orang yang mau meninggal sudah dapat firasat, pecahnya nak meninggal aku nih. Dari tanda-tandanya dia dapat firasat, yang mau meninggal itu dapat firasat. Kemudian dia mengeluarkan kata-kata, tolong istriku, itu bapak punya sarung yang lumayan bagus, jarang dipakai, cuman sedekahan baik. Tolong berikan sarung itu kepada kawan bapak namanya si Anu, berikanlah. Setelah itu meninggal. Nah, itu namanya atiyah. Wasiat di saat orang sedang mau sakaratul maut. Jadi lebih tinggi daripada wasiat ya. Wasiat atiyah agak mirip. Jawaban dari ibu itu, amalia apa yang perlu dilestarikan? Oke ya. Ini semacam pertanyaan kesimpulan ini ya. Baik, iya, boleh Ustaz nanti sekaligus juga menutup acara kita hari ini menjawab pertanyaan dari ibu itu, boleh juga berikut kesimpulan tentang tema kita pada hari ini, peningkatan ibadah umat. Boleh Ustaz. Subhanallah. Ya jadi korelasi bagus ya, 3 menit ya. Oke, sip. Yang pertama yang perlu dilestarikan, biasanya yang paling utama kita belajar untuk sholat tarawih. Sholat tarawih itu tidak ditemukan di bulan lain, kecuali di bulan Ramadan itulah. Dan statusnya sama dengan Qiyamul Lail. Qiyamul Lail min syahri Ramadan. Walaupun ada ikhtilaf ya, ya Qiyamul Lail itulah tarawih itu. Itu ya cuman karena di bulan Ramadan dinamakan tarawih, ya gitu kan. Ada ulama juga ada ikhtilaf yang membedakan Qiyamul Lail, tarawih ya tarawih. Karena Qiyamul Lail itu 11 rakaat Rasulullah di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Adapun tarawih beda. Ya seperti misalnya ibu-ibu yang sering melihat di Mekah, ya di Mekah. Di Mekah itu kan tarawih ya tarawih 23 rakaat, gitu kan. Kemudian malamnya Qiyamul Lail itu pribadi masing-masing.
Itu qiyamul tahajud lah. Nah, itu selama Ramadan kita belajar untuk sholat tarawih, maka di luar bulan Ramadan biasakan itu dengan nama tahajud atau qiyamul lail. Kenapa? Itu keistimewaannya. Lestarikanlah. Ya, karena tarawih tidak ada di bulan lain, maka gantilah dengan tahajud. Biasakan itu, lestarikan bangun malam itu ya. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Salam, itu kata kunci sabda Rasulullah waktu beliau datang di Madinah, yaitu wassalatu wannasun niyam. Salatlah dikala orang lain sedang tidur, maksudnya salat malam. Yang kedua, selama Ramadan ibu-ibu belajar Al-Qur'an. Ya, semangat sekali Al-Qur'an. Nah, lestarikanlah di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Ya, jangan hanya bulan Ramadan saja ibu-ibu, belajarkan Al-Qur'an. Ingat, ada motivasi kita. Ibu-ibu yang sudah mahir baca Al-Qur'an luar biasa sekali. Yang belum mahir jangan kecil hati. Rasulullah bersabda, "Man qara'al Qur'an bahwa mahirun." Siapa orang baca Quran, mahir membacanya, bahwa ma'as safaratil kiramil bararah. Nanti dia akan masuk surga bersama malaikat-malaikat yang mulia. Wa man qara'aha, dan siapa orang membaca Al-Qur'an, wa yatata'u fihi, dia terbata-bata membacanya, megap-megap ujung Palembang, berat. Itu ya, wa yatata'u fihi, terbata-bata membacanya, berat mengucapkan hurufnya. Wa huwa alih syakun, bahkan dia pun yang membaca ragu kepada bacaannya. Benar apa tidak bacaan aku ini? Kata Nabi, palahu ajroni, dia tetap mendapatkan 2 macam ganjaran pahala kebaikan. Maksudnya di dunia pahala kebaikan menjadi manusia terbaik, ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan kebaikan yang kedua, mendapat kemuliaan di hadapan Allah. Ya, jangan ragu-ragu. Tuh ya, lestarikan itu di bulan Ramadan. Oke, di bulan Ramadan, subhanallah. Lestarikan di luar bulan Ramadan, dan juga sedekah dan infak juga lestarikan. Semua Insya Allah masuk semua tujuannya jelas untuk peningkatan ibadah umat, Ustadz ya. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz Syarif telah memberikan tausiah pada hari ini. Terima kasih juga kepada ibu-ibu majelis Terima taklim kasih ibu-ibu semua dari sama-sama. Al-Wasliyah. Terima Terima kasih kasih. juga kepada bapak-bapak pengurus masjid dan juga pemirsa yang ada di rumah, dan juga kami ingatkan sekali lagi bahwa Indonesia masih dalam pandemi COVID-19, tetap menjaga jarak, cuci tangan, dan memakai masker saat berada di luar ruangan. Saya Suwarna Rahmat Putra pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah beserta kru yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah.